masyarakat saat ini masih memegang surat-surat tanah seperti letter C, girik, pipil, petok D, ketitir, dan sejenisnya. Perlu Anda ketahui bahwa pada tahun 2026 mulai saat ini, surat-surat yang saya sebutkan tadi dinyatakan tidak berlaku sebagai alat bukti hak atas tanah. Yang sebelumnya, surat-surat yang saya sebutkan tadi sebagai alat bukti hak pengakuan atas tanah. Karena dia sudah tidak lagi menjadi alat bukti pengakuan hak atas tanah, posisinya berubah menjadi bukti petunjuk. Bukti petunjuk apa? Bukti petunjuk dalam konteks permohonan pendaftaran tanah. Nah, oleh karena itu, bagi Anda yang memiliki tanah tadi yang letter C, girik, petok di ketitir, pipil, maka statusnya saat ini sebagai bukti petunjuk dan harus segera dilakukan pendaftaran tanah, permohonan pendaftaran tanah. Nah, mekanisme pendaftaran tanah ini dilakukan dengan cara mekanisme pengakuan hak. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana syarat-syarat atau permohonan pengakuan hak yang mesti dilengkapi oleh masyarakat yang memiliki tanah girik, letter C, petok D, pipil, ketitir, dan seterusnya. Yang pertama, membuat surat pernyataan penguasaan fisik dari para pemohon, yaitu masyarakat, dan kemudian bersedia bertanggung jawab baik secara pidana ataupun perdata apabila yang diisi dokumen itu tidak benar. Kemudian yang kedua, membuat pernyataan bahwa tanah tersebut benar-benar milik yang bersangkutan atau pemohon tadi. Bukan tanah milik orang lain yang diakui atau bukan tanah negara yang kemudian dikuasai secara ilegal. Kemudian tanah tersebut benar-benar dikuasai oleh masyarakat atau oleh yang bersangkutan selama 20 tahun berturut-turut. Artinya berturut-turut tanpa ada jeda dikuasai secara fisik ditempati. Kemudian penguasaan tanah tersebut itu dilakukan dengan cara itikat baik. Kemudian dilakukan secara terbuka oleh yang bersangkutan. Apa itu yang secara bertikat baik? Misalnya adalah pertanyaannya, kenapa Anda menduduki tanah itu? Apakah mendudukinya dengan cara jual beli? Apakah dengan cara pemberian, hibah, atau warisan? Atau dengan cara yang lainnya yang dapat dinilai sebagai bentuk penguasaan tanah secara beritikat baik tanpa melanggar hukum ataupun misalnya menduduki secara ilegal atau kemudian menduduki dengan secara paksa dan seterusnya. Kemudian tidak terdapat keberatan dari masyarakat sekitar ataupun dari tetangga-tetangga ataupun dari aparatur pemerintah desa.